Kami dari kelompok 6. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wilmina Mulyas Azhani. Perkenalkan, saya Putri Awalia Wibiksana. Perkenalkan, nama saya Sarla Yunita. Perkenalkan, nama saya Gamal Rifaat. Saya Juni Fatriasi, Pak. Perkenalkan, nama saya Windy Indriani. Baik, saya Putri Awalia Wibiksana akan menjelaskan hasil output SPSS kelompok kami dari hasil analisis regresi linear sederhana. Pertama itu ada metode enter, yang dimana metode tersebut menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam menganalisis regresi linear sederhana. Yang kedua ada persamaan regresi linear sederhana, yang dimana biasa dirumuskan Y sama dengan A tambah B kali X berdasarkan hasil output SPSS koefisiennya. Maka model persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan min 28,35 ditambah 5,46. Jika ditanyakan perhitungan tersebut hasil dari mana, itu adalah merupakan hasil perhitungan dari Microsoft Office yang kita hitung secara manual di Microsoft Office menggunakan rumus-rumus yang telah diberikan. Untuk membuat persamaan tersebut, maka bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom B yang understand koefisien, di mana hasilnya adalah A sama dengan angka konstan pada understanding koefisien yaitu 0,000. B, angka koefisien regresi gaya kepemimpinan pada understand koefisien adalah 2000. Uji hasil hipotesis pada analisis regresi linear sederhana adalah hasil hipotesa penelitian HO tidak terdapat pengaruh signifikan antara penjualan X terhadap keuntungan Y. HA terdapat signifikan penjualan atau X terhadap keuntungan atau Y. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Maka uji hipotesis menggunakan dua cara. Nah, saya akan menjelaskan A membandingkan nilai value dan alpha 0,05. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai fix berpengaruh jika nilai signifikan alpha lebih kecil dari 0,05. Tidak berpengaruh jika nilai signifikan fisik lebih besar dari 0,05. Hasil dan kesimpulan, nilai fix dan variabel ANOVA 0,005 karena signifikan bernilai 0,005, maka hasil yang diinput pada signifikan ditambahkan 5 sehingga hasil signifikan menghasilkan 0,005. Nilai alfa yang digunakan adalah 0,05 membandingkan 0,00. Kesimpulan, karena signifikansi ANOVA lebih besar 0,005 lebih kecil dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penjualan berpengaruh signifikan terhadap keuntungan. Dengan kata lain, terdapat hubungan yang signifikan antara penjualan dan keuntungan sesuai dengan kriteria keputusan yang digunakan pada uji hipotesis. B. Membandingkan nilai hitung dengan tabel K. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji P. Baik, nama saya Juni Fatriasi. Saya akan menjelaskan analisis koefisien determinasi. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen, variabel X atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y dalam analisis regresi linear sederhana, dapat dilihat nilai R atau square yang terdapat pada tabel model summary seperti ini. Hasil dan dari kesimpulan, nilai R square sama dengan 1000 menunjukkan bahwa 100% variabel keuntungan atau variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel
penjualan atau variabel X. Ini berarti tidak ada faktor lain di luar penjualan yang memengaruhi keuntungan dalam model ini. Karena nilai R pangkat 2 mencapai angka maksimum 1000, maka terdapat hubungan antara penjualan dan keuntungan. Penjualan memberikan kontribusi sebesar 100% terhadap perubahan keuntungan, sehingga penjualan merupakan faktor penentu utama dalam model ini. Hasil dari kesimpulan. Hasil arah dari korelasi bersifat positif dan berkorelasi sempurna. Berdasarkan analisis regresi dan korelasi, penjualan memiliki pengaruh yang sangat signifikan dan sempurna terhadap keuntungan. Hubungan antara penjual dan keuntungan adalah positif sempurna, dan model regresi ini sangat baik dan akurat dalam menjelaskan hubungan antara kedua variabel tersebut. Saya Winnie Indriani, saya akan menjelaskan tentang perbandingan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka disebut berpengaruh. Jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka disebut tidak berpengaruh. Jadi, hasil dan kesimpulannya, karena nilai T hitung jauh lebih besar daripada T tabel, dan nilai signifikan atau sig 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap keuangan. Saya Wilmina Mulyas Azani akan menjelaskan bagaimana cara menginput data ke output SPSS. Yang pertama, kalian bisa klik menu Analyze, terus pilih Regression, dan pilih Linear. Kemudian, kalian bisa pilih kolom dependent diisi oleh variabel dependent atau Y, dan kolom independent diisi oleh variabel independent atau X. Kemudian klik dengan Save. Setelah kalian klik Save, kalian bisa klik Understand List pada residual, lalu Continue dan OK. Setelah itu akan muncul variabel res1 pada data view. Lalu kalian bisa pilih lagi menu Analyze, pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, dan satu samples KS, sehingga muncul kotak dialog. Kan variabel Understand List residual ke kolom kotak tes variabel list, lalu pilih OK. Sekian hasil praktikum dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.